Anda pasti pernah mendengar pembahasan buku The 100 oleh Michael Hart. Bagaimana dia memilih seorang tokoh agama tertentu menjadi urutan pertama, tapi bukan Yesus. Walaupun pengikut Yesus mayoritas di muka bumi, tetapi Yesus hanya ditempatkan di nomor 3. Kalau Anda baca kriteria yang dipakai Michael Hart, Anda tidak temukan kekonsistenan. Dia buat kriteria lalu dia bantah sendiri. Jadi kalau Michael Hart mau jujur menulis buku ini, seharusnya Yesus berada di urutan yang lebih rendah dari nomor 3. Jadi bagaimana bisa seorang Yesus yang bukan urutan pertama memiliki pengikut terbesar di muka bumi ini? Saya akan membahas jawabannya dengan mengambil contoh dari film Jesus Revolution. Jesus Revolution mengisahkan sejarah kebangkitan rohani yang pernah terjadi di Amerika. Bahkan konon ceritanya, gereja yang sekarang pakai musik band itu dimulai dari gerakan ini. Tapi koreksi saya ya kalau salah. Gerakan ini menyelamatkan banyak anak muda pada masa itu dari gaya hidup yang dapat merusak bahkan membunuh dirinya sendiri. Jadi bisa dipastikan Jesus Revolution salah satu peristiwa penting yang pernah menyelamatkan generasi di Amerika. Gerakan ini dimulai oleh Lonnie, difasilitasi oleh pendeta Chuck Smith. Lonnie memiliki masalah sehingga dia memisahkan diri dari gereja, sedangkan pendeta Chuck Smith sudah tua dan sulit berkomunikasi dengan generasi muda. Gerakan kebangunan rohani ini tersebar beritanya ke berbagai penjuru Amerika oleh Josiah, sang jurnalis. Banyak orang yang datang dari berbagai penjuru untuk ikut bergabung dalam gerakan Jesus Revolution. Orang-orang baru ini kemudian dilayani oleh Greg, salah satu orang yang sudah bertobat karena pernah diajak oleh seorang wanita bernama Kate. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang kira-kira dari kelima orang ini yang paling berpengaruh dalam gerakan Jesus Revolution? Lonnie sebagai pencetus gerakan ini akan sulit berkembang jika tidak difasilitasi gereja dari pendeta Chuck. Kebangunan rohani ini bakal terjadi secara lokal saja jika tidak diberitakan oleh Josiah. Gerakan ini bisa berhenti jika Greg tidak melayani orang-orang yang datang baru bergabung. Dan jika Kate tidak mengajak Greg, bisa saja Greg sudah meninggal karena narkoba. Jadi bisa dikatakan, tidak satu orang pun dari mereka yang dianggap paling berpengaruh dalam gerakan ini. Sekarang kita kembali ke masa perjanjian baru. Saat itu Yesus memilih para rasul, yaitu orang-orang yang didelegasikan untuk melakukan pekerjaan Yesus. Setelah Yesus kembali ke surga, para rasul menerima curahan Roh Kudus di hari Pentakosta, sehingga mereka dapat berkata-kata dalam bahasa negara lain. Orang-orang ini kemudian pulang ke negaranya masing-masing, sehingga Injil mulai tersebar. Para rasul, termasuk Paulus, kemudian melanjutkan dengan mengunjungi berbagai kota untuk menyebarkan Injil. Sehingga singkat cerita, pengikut Yesus semakin banyak, semakin tersebar, hingga hari ini berbagai suku bangsa menjadi pengikut Yesus. Nah, kalau saya tanya lagi, siapa yang paling berpengaruh di sini? Tidak ada. Semua bekerja sama, punya andil masing-masing dalam penyebaran Injil. Yesus Kristus tidak melakukan one-man show, yaitu maksudnya melakukan semuanya sendirian. Sama seperti Avengers, Justice League, atau Justice Society, mereka melakukan pekerjaan besar secara bersama-sama, saling membantu untuk mencapai satu tujuan. Oke, ini mudah dimengerti ya, karena Anda tidak bodoh. Sehingga kalau ada lagi yang membahas buku The 100-nya Michael Hart, dan mereka bilang Yesus hanya di nomor 3, Anda sudah tahu dan mengerti bahwa Yesus tidak mau bekerja sendirian. Perintah Yesus dalam buku The 100 tidak akan bermakna apa-apa. Teladan Yesus
telah mengajarkan kita agar jangan ada satu orang pun yang menganggap dirinya paling hebat, paling berpengaruh di dunia untuk kebesaran nama Sang Ilahi. Oke? Tuhan Yesus memberkatimu.